Banyak di rumah sakit karena berdosa sehingga mereka sakit parah. Yang merokok, yang narkoba, yang mabuk-mabuk, yang makan makanan tidak sehat. Berdoa untuk itu, biar kita pendeta-pendeta sama-sama melayani untuk Tuhan. Sedikit pun saya tidak mencari muka daripada kalian kawan. Ya. Apalah arti saya mencari muka dan cari nama? Lebih daripada itu, malaikat di sorga sudah melihat muka saya dari kelas 2 SMA. Tuhan dan malaikat-malaikat sudah mengenal muka saya dari kelas 2 SMA. Ditangkap Tuhan saya. Untuk pertama sekali saya bertobat lahir baru dan berkhotbah. Dari kelas 2 SMA, kelas 3 mahasiswa sampai sekarang saya melayani dia. Sekalipun terkadang tersendat, namun saya setia sampai mati. Bahkan kerinduan saya, beberapa kali saya berdoa, Tuhan, aku mau mengalahkan Musa. Kalau Musa umurnya 120 tahun, tambahkan lebih dari umur Musa. Saya rindu melayani engkau beratus tahun. Tetapi Tuhan, saya bilang begini, kalau saya mempergunakan umurku yang panjang itu, yang bukan menjadi kehendakmu, cabut segera nyawa saya. Itu sering doa saya. Dan saya juga sering berdoa, Tuhan, kalau boleh aku menghembuskan napasku di penjara lah. Biar jemaat-jemaat saya berdoa pertama sekali untuk napas saya yang terakhir. Ini kerinduan saya kawan. Kalau saya punya kerinduan untuk tetap punya jemaat, orang-orang yang di penjara, orang-orang yang gundul kepalanya, orang-orang bajunya itu-itu saja, orang-orang yang kurang makan dan minum, saya rindu didoakan mereka. Saya tidak pernah rindu di hadapan orang-orang kaya nanti saya mati. Tidak. Dan khotbah saya ini didengar semua keluarga saya. Semua keluarga saya mendengar ini. Karena nanti ini saya bikin di YouTube, mereka buka itu. Jadi tidak ada yang rahasia. Tetangga saya pun dibuka nanti YouTube ini. Karena mereka sudah anggota dari YouTube saya. Jadi itu makanya saya bilang kesempatan yang luar biasa apabila saudara sebetulnya ada di dalam YouTube ini. Karena saudara dengan tidak sengaja sudah menginjil. Ada banyak orang mau komentar, disebut namanya, disebut ini. Bahkan dulu ada Raja Begal di sini. Terima kasih Pak Pendeta, polisi menangkap saya. Ya, itu viral dia itu. Kenapa berterima kasih kau ditangkap polisi karena begal? Karena aku masih hidup. Kalau aku ditangkap di luar, dibakar aku hidup-hidup. Benar atau betul? Belum lama ini saya viralkan dipancing. Luar biasa dibacok ininya, sudah koyak dalam, tangannya hampir mau putus. Belum lama kejadian. Saya rindu jumpa orang-orang begal di penjara, di tahanan polisi. Dia bertobat. Terus saya bilang sama dia, saya pun pernah kena begal. HP saya dicolong di tengah jalan tatkala saya pegang HP. Saya tidak dendam sama orang begal. Kamu pun nanti di sini, karena kau sudah bertobat, kita beribadah. Tidak pernah engkau akan kena pukul di sini karena kau begal. Karena di antara orang-orang di sini itu sudah satu di dalam Kristus. Kita sudah berdoa, bernyanyi dalam ibadah. Engkau tidak akan pernah dihakimi di sini. Malah engkau dikasihi karena engkau sudah mengaku kesalahanmu. Semua orang bertepuk tangan karena dia bertobat. Dulu ini 3 lapis kawan. Zaman COVID ini 3 lapis, ini kan 1 lapis ya.
Dulu 3 lapis ini. Di sini juga kami, terkadang di sana. Saya hanya 3 bulan zaman Covid tidak masuk di sini. Saya bikin surat sama Kapolda. Itu bulan 6 awal. Pak Kapolda, Presiden sudah mengatakan era baru, suasana baru. Ya maka itu izinkan saya masuk lagi melayani orang-orang penjara. Akhir Juni tahun 2022 sampai detik ini saya masuk di Polda ini dan termasuk Polres yang lain. Itu masa bodoh, sabodo teing, masa bodoh penyakit Covid. Saya nggak mati karena Covid sampai sekarang. Sekalipun saya rindu mati di penjara. Tapi memang pernah saya kena gejala saja. Kena gejala, demam tinggi dan apa semuanya. Bukan saya takut, tetap melayani. Saya pakai masker dan sebagainya semuanya. Ini mau saya katakan kepadamu sebelum kita berdoa. Seringkali saya katakan, sebetulnya saya mau berdoa awal-awal. Tapi mulut saya ini enggak dikunci. Ini di sini panas ini, mau keluar. Kebiasaan kalau beribadah kan berdoa dulu, baru masuk khutbahnya. Saya tidak memakai metode itu. Terserahmu Tuhan, suka-suka. Kau mau bilang apa kepada kami? Karena khutbah saya ini begitu sampai di rumah sebelum saya masuk YouTube, saya tonton wajah saya ini. Saya ketawa melihat wajah saya. Saya terkadang ketawa mendengar suara saya. Ada banyak perkataan saya yang saya tidak tahu keluar di sini. Jadi jangan pernah saudara kira khutbah ini hanya kepadamu, kepadaku juga perlu. Sekali lagi saya ulangi, khutbah ini bukan hanya kepadamu, juga kepadaku. Karena tidak semua ini lahir dari otak saya dan kemampuan saya. Maka itu hati-hati. Kalau saya sudah buka rahasia beribadah, saudara mentertawakan itu, hati-hati saudara kena hukum. Karena roh Tuhan yang bekerja. Mungkin pendetamu tidak pernah mengatakan itu di gerejamu. Tetapi sering saya katakan, setiap saya berdoa, setiap saya berkhutbah, tidak semata-mata lahir dari kemampuan saya. Saya salibkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Elohim, El Sebaot, pencipta langit dan bumi, sudah sejauh ini Tuhan kami berbicara tentang kebenaran daripadamu. Kami sudah menyanyikan 2 lagu dari awal Aivenu Shalom dan juga Besar Anugerahmu. Tuhan berkati kedua lagu ini. Lagu yang mempunyai powerful, yang mempunyai karisma, yang mempunyai kekuatan bagi kami sehingga kami percaya. Semua ini karena anugerah Tuhan. Semua ini bisa terjadi bukan semata-mata kemauan kami sendiri, bukan semata-mata karena kepintaran kami, kerinduan kami, tetapi Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan janganlah satu orang pun tidak Engkau lawati. Berkati semua orang-orang dalam sel ini. Berkati semua polisi Polda Sumatera Utara ini. Dari Kapolda, Wakil Kapolda. Dari semua direktur-direktur dan kepala-kepala polisi di sini. Dan bahkan ke polisi yang terendah sekalipun. Pimpin mereka menjalankan tugas keadilan, kebenaran dan kasih. Biarlah Tuhan mereka takut akan Tuhan. Sehingga polisi Sumatera Utara ini Tuhan boleh dimuliakan oleh malaikat-malaikat di sorga. Dimuliakan, dipujilah namamu. Biarlah Engkau berbicara lebih jauh kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus namanya, kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mau bertanya dulu. Ada banyak yang saya tidak kenal. Ya, rata-rata ini saya sudah kenal. Siapa yang dari Advent di sini? Gereja Advent tidak ada ya. Kalau karismatik pasti banyak, Katolik pasti banyak. Oh sana karismatik, ya tahu. Advent nggak ada ya? Tidak.
Terus dari gereja-gereja Protestan seperti GPIB, HKBP, GBKP dan apa semua sejenis, gereja okumene tentu lebih banyak lagi. Dan saya mau katakan kepadamu kawan, semua pengajaran gereja dan aturan peraturan gerejamu harus saudara kembali kepada Bible. Uji peraturan gerejamu, betul enggak, sesuai enggak dengan Bible. Ini sering saya katakan. Uji, jangan hanya menerima semua aturan gereja dan peraturan gerejamu kawan. Jadilah saudara gereja masing-masing. Maka itu saya bilang, Anda sendirilah gereja yang paling benar. Selain daripada Tuhan kepala gereja, yaitu Yesus namanya. Artinya kembali kepada imanmu. Segala peraturan dan pengaturan gereja, termasuk ajaran-ajaran pendeta-pendeta seperti kami, jangan langsung makan dan minum, terkam dan sebagainya. Harus saudara renungkan, betul atau betul. Ya, jangan seperti anak bayi, anak burung, kasih apapun dimakan. Anak burung gini-gini, kasih tai nyal pun dimakan lagi itu. Bayi pun begitu, kasih tai bayi ke mulutnya dimakannya itu. Jangan seperti itu. Harus saudara teliti. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran sesat. Ada banyak mengatakan kalau tidak menjalankan perpuluhan tidak masuk kerajaan surga. Saya tidak pernah menemukan itu. Saudara memberikan perpuluhan, ya puji Tuhan kalau saudara sanggup. Tadi, adakah manusia jujur 10% setiap bulan? 10% tiap bulan? Adakah yang sanggup? Maka itu saya tanya tadi Advent di sini, ya, yang masih patuh dengan aturan dan peraturan hukum Taurat. Saya tidak katakan hukum Taurat buang, hukum Taurat jangan percaya. Karena sudah tertulis, tidak satu kata pun, tidak satu kalimat pun, tidak satu hukum pun dihapus hukum Taurat itu, tidak. Tetapi itu tidak mampu menyelamatkanmu, tidak sanggup, termasuk menjalankan perpuluhan. Sekali saudara melanggar, tidak sanggup 10% dari satu bulan, hangus semuanya itu. Berpuluh-puluh tahun saudara menjalankan perpuluhan 10% untuk Tuhan, 10% untuk gereja. Satu ketiga tidak mencapai 10 tahun, tidak mencapai 10%. Hilang semuanya itu. Mari suang. Saya tidak katakan jangan kasih perpuluhan sama gereja. Oh, jangan. Saya tidak katakan itu. Ya. Tidak. Saya tidak mau mengajarkan ajaran sesat. Dan ada gereja mengatakan pun saudara harus berbahasa roh agar bisa diterima di kerajaan surga. Tanpa berbahasa roh, saudara tidak diterima di kerajaan surga. Renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam. Betul atau betul itu? Saya tidak mengatakan bahasa roh itu tidak ada. Jangan salah, ada bahasa roh. Ada bahasa malaikat. Pertama Korintus 13, saudara buka di situ. Pertama Korintus 13, itu judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua manusia, bahasa manusia dan bahasa malaikat, namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing yang seperti ini. Yang kalau sembahyang Buddha cing 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 di kuil ya, cing 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 cing. Jadi tidak ada artinya saudara berbahasa roh, tidak ada artinya saudara berbahasa malaikat, karena saudara pun tidak mengerti. Karena tertulis di Bible, orang yang berbahasa roh tidak mengerti bahasanya itu. Jadi buat apa kepadamu itu? Sampai-sampai dikatakan saudara tidak akan masuk surga tanpa berbahasa roh. Perhatikan ajaran gerejamu kawan.
Saya tidak mengatakan ajaran bahasa roh itu tidak ada bahasa roh. Ada bernubuat, masih berlangsung nubuatan bahasa roh. Tetapi hati-hati pengajaran gereja, pendeta-pendetamu dan sebagainya. Saya bukan anti dengan bahasa roh, tidak. Dan saya tidak getol untuk berbahasa roh. Bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Batak pun Tuhan juga tahu bahasa saya. Amin atau amin? Amin. Mau bahasa apapun, saya mau tahu. Bahasa Cina itu siapa yang ciptakan? Suku Cina siapa? Dinasti apa? Bahasanya siapa yang ciptakan? Hah? Langsung Tuhan. Memang sebetulnya iya, orang terjebak seolah-olah bahasa Cina, bahasa Nias, bahasa Batak, bahasa Jawa. Ya orang pertama Cina lah, orang pertama Nias lah, Toba lah. Salah semua. Bahasa pun Tuhan yang menciptakan. Percayalah saudara. Ingat menara Babel? Tatkala orang Israel dibuang ke Babel karena berdosa menciptakan dewa lembu emas jadi Tuhannya, maka diusirlah mereka sampai ke Babel, dibuang mereka di sana, di semua penjuru. Datang bangsa Romawi, dihancurkanlah bait suci Tuhan di Yerusalem, rata dengan tanah. Tidak ada batu yang bertindih di Yerusalem, rata begini. Itulah kehancuran Yerusalem dulu karena kejahatannya sama Tuhan. Karena mereka berzina kepada Tuhan lewat menyembah dewa-dewa, bukan kepada Elohim Bapa di sorga lagi. Di Babel mereka membangun menara Babel agar kita bisa naik turun ke sorga. Dan kalau terjadi air bah kita selamat. Saudara tahu kebodohan orang Israel waktu itu? Seolah-olah mereka selamat dari pandangan Tuhan. Semakin jauh mereka dari Tuhan, semakin marahlah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah, sama-sama kita mengatakan, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Dia tetap setia mengatakan Israel adalah umatku. Jadi sekalipun orang Israel berdosa menciptakan Tuhannya, Tuhan tetap mengasihi mereka kawan. Tetap. Sekalipun saudara dan saya tidak ada secara biologis darahnya Israel, tetapi kita ini semua bangsa Israel, bangsa umat Tuhan. Kitalah Israel, Israel perjanjian baru. Kita ini Israel. Jadi jangan pernah takut mengatakan Israel. Anak saya namanya Israel, bayangkan. Anak pertama saya kasih namanya Stephen Israel, haleluya, Pardeli. Itulah saya bangga. Anak saya berikan Israel, umat Tuhan. Jadi itu saya katakan, kembali kepada apa yang saya katakan, menara itu diratakan oleh Tuhan. Kau tidak sanggup membangun dengan tenagamu berjumpa dengan aku. Bukan dengan menara yang kau bangun itu engkau bisa berjumpa dengan aku. Padahal doa sejauh doanya Tuhan itu. Saudara berteriak sekarang, Tuhan itu dengar. Di mana saudara berdoa di kamar mandi pun Tuhan jawab di sini. Tidak harus saudara naik menara Babel. Itu karena cinta Tuhan sama orang Israel, diratakan menara itu biar mereka bertobat. Akhirnya apa? Mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bahasa kita berbeda-beda semua. Inilah bahasa Babel ini. Bahasa Babel ini kita. Jadi tidak ada lagi istilahnya bahasa Israel yang satu lagi.
ini semua bahasa Israel perjanjian baru. Termasuk bahasa Indonesia adalah bahasa Israel perjanjian baru. Jadi tidak heran kalau Pompes Zaitun menyanyikan lagu Israel tadi. Begitu saya dengar Pompes itu menyanyikan ya Ifinu Shalom alaihim. Ini bukan semata-mata kepala Pompes itu loh. Si Panji namanya kan. Bukan karena kemampuannya loh. Itu tetap roh Tuhan bekerja sama dia. Dia tidak gentar. Semua murid, semua guru-gurunya diajarkan. Ifinu Shalom alaihim. Masuk TV kan? Di TV kan kalian tonton kan? Itu. Makanya murtad dan apa semua ajaran dan sebagainya. Karena ini saudara jangan pernah lupa. Sudah tertulis dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Yerusalem lah, di kota Sion itulah dimulai dan berawal pengajaran keselamatan pengetahuan. Hanya dari situ sampai sekarang diaminkan oleh dunia. Terbukti bukan hanya agama Kristen menyanyikan Ifinu Shalom alaihim. Sudah di luar Kristen pun ya sudah banyak mengaku memang Yesus itu yang tergantung di kayu salib. Kalau dulu masih banyak mengatakan bukan dia yang mati itu, diganti orangnya dan sebagainya. Inilah cara-cara menyesatkan orang Kristen, iman Kristen. Bukan dia yang mati. Sehingga agar kita tidak percaya dia mati dan bangkit. Gitu. Padahal sebelum dia lahir, sebelum dia ditangkap, sebelum dia digantung, sebelum dia dikubur, sudah tertulis semua di nubuatan para nabi. Sudah ditulis semua cerita tentang Yesus yang adalah jelmaan Bapa di sorga. Jelmaan pencipta langit dan bumi itu di dalam diri manusia yang namanya Yesus. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ. Kalau Cina menyebut Yesus nggak pakai S. Yesus. Iya. Nias juga Yesus. Cu Yesus. Ada gereja mempersoalkan itu. Nggak perlu kita persoalkan ya. Karena lidah Cina itu nggak pakai S. Yesus enggak. Yesus. Ya. Yesus kata orang Batak. Jesus kata orang Inggris. Ya. Jadi jangan persoalkanlah soal memanggil namanya mau salah. Itu ajaran-ajaran sesat itu saya percaya. Untuk membuat kita tidak damai sejahtera. Ya. Karena lidah kita ini berbeda-beda. Iya kan, lidah Cina sama Batak mana sama dalam ngomong. Apalagi Nias bilang kacang kaca. Bilang jalan-jalan jala-jala. Jadi jangan persoalkan itu. Biar mereka nggak sakit hati. Itu sudah kebiasaan. Ayo jalan-jalan mau makan kaca katanya. Ayo jalan-jalan mau makan kacang gitu kata. Inilah artinya kita menyanyikan Ifinu Shalom alaihim. Ku bawa damai bagi. Kita harus berdamai dalam perbedaan. Carilah persamaan dan jangan cari perbedaan. Itu yang Tuhan mau. Cari persamaan. Ini bolak-balik saya bilang. Ya, saya juga dosen mengajarkan orang-orang Nias. Kalau kalian jadi pengacara, betul lah bahasa Indonesia kalian. Iya Pak, iya betul kami aku. Ya betul. Aku cinta kalian maju. Ya, sejak tsunami kan banyak Nias masuk Sumatera kemana-mana. Sejak tsunami banyak orang Aceh buka mie Aceh di mana-mana seluruh Indonesia ini. Jadi itu anugerah itu tsunami itu sehingga maju Aceh sama Nias. Ya kita buka-bukan aja lah. Ya, semakin mereka dilanda itu apa tsunami, jangan bilang bencana sekali lagi ya. Kristen jangan pernah bilang bencana. Tidak ada bencana. Sering saya katakan jangan lupa. Gunung meletus, tsunami itu bukan bencana kawan.
Itu pekerjaan dia itu. Makanya kita bijak, jangan mendirikan rumah di tengah laut, di pinggir laut. Ya salahmu kawan, kau bangun rumahmu di pinggir laut, datanglah ombak hancur. Jangan bilang bencana. Jangan kau bangun istanamu di Gunung Merapi, jauh dari situ. Kalau meletus, ya kan? Harus begitu, nggak ada lagi tanah. Ya itu salahmu, nggak ada tanahmu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bangun di tengah hutan sehingga ular piton memakanmu. Ya kita harus berkhidmat, kan begitu. Dan jangan bilang itu apa istilah agama sebelah. Jangan bilang itu apa? Kalau terjadi segala sesuatu apa? Enggak, kalau terjadi takdir. Nah, hati-hati ya. Takdir, nasib, apalagi tadi? Bencana itu tidak ada kamus dalam orang Kristen. Jangan pernah saudara bilang takdir. Ya, anakmu nanti mati ditabrak mobil, sudah takdir itu. Tapi kau tuntut yang nabrak itu dihukum seberat-beratnya. Seharusnya engkau kasih uang sama supir itu kan? Itu betul atau betul? Jangan bilang takdir. Anakmu diperkosa, udah takdir itu. Tapi Anda cari siapa yang memperkosa, Anda bunuh dia. Apa bukan salah atau salah? Kan salah itu. Betul atau betul? Ya berkati dong orang yang memperkosa anakmu, yang menabrak anakmu kalau itu takdir. Puji Tuhan bilanglah. Jangan bilang sama hakim, hukum seberat-beratnya. Kan bertentangan sudah. Makanya orang Kristen, tatkala saudara dirugikan, jangan dibilang di majelis hakim hukum seberat-beratnya. Batal Kristenmu itu kawan. Ada banyak keluarga pendeta dirugikan orang. Tatkala sidang, tahu nggak? Hukum seberat-beratnya, hukum seberat. Ya mak, ini keluarga pendeta kok ngomong gitu. Padahal khotbahnya apa? Doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Kan sudah berbeda, itu sudah bertentangan. Betul atau betul? Jadi jangan pernah saudara lari daripada firman Tuhan. Walaupun sakit, engkau dijolimi, jangan kutuk orang yang menjolimi, berkati musuhmu. Ini saya kasih tahu kehidupan sehari-hari ini. Di lampu merah nanti saudara diselip orang, babi anjing lu apa semuanya, kau balas lagi. Kau yang babi, kau setan kau lagi. Di mana Kristenmu? Terima kasih Tuhan. Aku dikuatkan. Aku dikuatkan. Semakin datang pencobaan, terima kasih Tuhan. Untuk aku dikuatkan, untuk aku dikuatkan. Itu orang Kristen kawan. Pada saat banyak pencobaan, buka Yakobus 1. Ada 8 ayat di situ. Yakobus 1. Perhatikan aja di situ. Biar saya yang ngoceh dari sini. Buka Yakobus Perjanjian Baru. Biar saudara lihat apa betul enggak omongan saya ini. Apa dikatakan di situ? Apabila berbagai-bagai pencobaan datang kepadamu, terimalah itu sebagai sukacita, karena dengan demikian engkau bertekun. Akibat engkau bertekun, engkau tahan uji, sehingga engkau tidak merasa kekurangan sesuatu apapun. Betul. Pertanyaan yang bagus. Ini namanya interaktif. Kalau ada yang motong khotbah saya, kalau bermanfaat seperti itu Tuhan senang. Tetapi memotong jangan untuk bercanda ya. Ini pertanyaan bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Tidak salah. Ya, ini tidak seperti di gerejamu khotbah tidak bisa dipotong. Saya akan jelaskan. Dari kasih Bible-nya sama dia. Dia buka Yakobus karena pertanyaan datang dari kawan kita ini. Baca. Yakobus 1 mulai.
Ayo terus waktu kita. Jangan yang kudus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantara iman dan iman. Saudara-saudaraku anggaplah terus sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh kepada berbagai-bagai pencobaan. Terus sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Akibat ketekunan, biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah-buah yang matang, supaya kamu sempurna dan tahan uji, dan tidak akan merasa kekurangan sesuatu apapun. Enak kali itu, nggak usah sampai habis. Kalau yang terakhir nanti, orang yang mendua hatinya tidak pernah tenang hidup. Baca ayat yang ke-8. Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak pernah. Nah, artinya saudara harus punya Tuhan yang satu, iman yang satu. Jangan Tuhanmu banyak, ya. Satu Tuhan. Itu orang Ibrani mengatakan Adonai Echad. Adonai Echad, Tuhan Maha Satu. Hanya satu Tuhan itu. Jadi jangan bikin dua lembu emas dan sebagainya. Jangan pakai ilmu jalangkung dan termasuk yang lain-lain. Jangan saudara nanti mau buka toko pakai pemanis. Kemarin saya meresmikan usaha kafe. Terus saya bilang jangan pakai pemanis. Bikin apa itu sesajen agar orang datang. Ada pemanisnya. Hati-hati kawan. Kelihatannya usahamu berjalan. Tetapi seperti khotbah saya, Anda tidak dengar, banyak keturunan Tionghoa mukanya kejepit gini. Betul atau betul? Nih, ini orang Tionghoa asli loh. Banyak keturunan Tionghoa kepalanya ketekuk, bodoh-bodoh. Gini. Itu bukan kata saya, kata orang yang sudah bersaksi karena mereka orang tuanya bikin ikatan dengan iblis dan setan. Anak-anaknya dikorbankan untuk rezeki katanya itu. Sehingga anaknya bodoh-bodoh. Dan tatkala orang tuanya bertobat dan tidak pakai kuasa-kuasa pemanis dan sebagainya, ini bisa lagi kepalanya ini normal. Iya ketekuk gini, ini Chinese betul banyak ini. Idiot gitu. Betul. Mau saudara buktikan nanti keluar dari penjara ini, cari buku-buku kesaksian di toko-toko Kristen ada kesaksian orang-orang Chinese yang dulu bodoh membuat